dan mitigasi untuk potensi-potensi persoalan dan bagaimana kemudian solusi yang harus dilakukan supaya ini tidak masuk kepada pelanggaran administratif ataupun mungkin gugatan di PT UN. Itu terus kami upayakan gitu kan. Jadi internalisasi baik itu di internal KPU Kota, artinya konsolidasi internal dan konsolidasi di tingkatan badan ad hoc terus kami upayakan. Halo teman pemilih, ketemu lagi dengan podcast KPU Kota Yogyakarta. Hari ini masih dengan saya Lia. Dan kita akan ngobrolin masih berkaitan dengan temanya evaluasi pilkada. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nanti yang akan ngobrol berkaitan dengan hukum dan pengawasan ketika ada berjalannya tahapan pilkada kemarin. Kita kenalan dulu dengan tamu spesial kita hari ini. Telah hadir di studio podcast KPU Kota Yogyakarta, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Yogyakarta, Ibu Ratna Mustika Sari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat, Bu? Sehat. Ya. Teman pemilih, sehari-hari saya manggil Bu Kadif ini adalah Mbak Kadif ya. Ya. Boleh? Mbak boleh lah, aja masih ya? muda lah. Oke. Ya, karena diperkenankan kali ini saya manggilnya Mbak Kadif aja. Asal nggak emas gitu ya, Mbak. Oke. Ya. Langsung aja Mbak Ratna. Oke. Tapi sebelumnya nih, saya mau ngucapin selamat kepada KPU Kota Yogyakarta. Kenapa nih? Karena di pilkada kemarin tahapan bisa berjalan dengan sukses dan tanpa gugatan ya Mbak? Tanpa gugatan PHPU. Ya, betul. Nah, strateginya apa sih Mbak? Menjalankan tahapan pilkada kemudian berhasil dan tanpa PHPU. Nah, itu susah loh sebenarnya kan? Iya, nah, betul. Strategi KPU Kota Jogja apa tuh Mbak? Oke, terima kasih Mbak Lia. Selamat pagi teman pemilih. Ya, kami semua sangat berbahagia, bersenang hati KPU Kota Jakarta dan mungkin masyarakat Kota Jakarta karena di pemilihan wali kota tahun 2024 ini kita tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, tidak ada juga pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang gitu kan, sehingga alhamdulillah aman, kemudian bisa langsung pada tahapan-tahapan berikutnya yang sampai saat ini alhamdulillah sudah dilantik oleh Kota Jakarta untuk periode 2025-2029. Okay. Ya apa sih strateginya? Sebenarnya tidak ada strategi khusus ya, tapi jujur bahwa dari awal sejak tahapan ditentukan kami itu sudah trauma sebenarnya dengan pemilihan wali kota tahun 2017. Karena apa tuh Mbak? Nah, karena di situ kan sampai ke gugatan Mahkamah Konstitusi gitu kan. Oh, yang di 2017. 2017, okay, betul. Ya. 2017. Ya. Jadi cerita 2017 itu menjadi trauma di satu sisi, tapi sisi lain menjadi semangat gitu kan bagi kami di KPU Kota Jakarta, di Badan Ad hoc, di pemerintah Kota Jakarta, bahkan stakeholders seluruhnya di KPU di Kota Jakarta untuk tidak mengulang sejarah yang mungkin satu sisi itu pembelajaran, tapi sisi lain itu adalah sesuatu yang ternyata menguras banyak energi dalam hal politik. Nah, trauma inilah yang kemudian menjadi semangat kami untuk melakukan banyak perbaikan. Warning terus kita lakukan di awal nih. Itu kan dari mulai pemetaan TPS gitu kan, karena memang berbeda ya TPS di pemilu 2024 dan di pemilihan ini ada beberapa catatan, misalnya satu TPS itu maksimal 600 pemilih, beda dengan pemilu yang 300 pemilih gitu kan. Kemudian dipastikan juga tidak ada anggota keluarga yang dalam satu kakak itu terpisah gitu kan, TPS-nya gitu kan. Ada persoalan akses, kemudian dalam satu wilayah itu tidak boleh berbeda kelurahan gitu kan. Jadi saya kelurahan Kota Baru tidak boleh memilih di kelurahan Terban misalnya, itu juga harus dipastikan. Okay. Nah, warning dari mulai pemetaan, dari mulai pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan ad hoc, terus proses kampanye, penetapan, pendaftaran. Nah, warning itu terus kami upayakan dan mitigasi untuk potensi-potensi persoalan dan bagaimana kemudian solusi yang harus dilakukan supaya ini tidak masuk kepada pelanggaran administratif ataupun mungkin gugatan di PT UN. Itu terus kami upayakan gitu kan. Jadi internalisasi baik itu di internal KPU Kota, artinya konsolidasi internal dan konsolidasi di tingkatan badan ad hoc terus kami upayakan. Jadi
2017 itu seolah-olah memedi sawah ya, memedi sawah lah istilahnya gitu kan, untuk kami semangat menjadi melakukan banyak perbaikan, jangan lagi terulang seperti itu. Itu mungkin Mbak. Iya. Berarti memang sesuai regulasi yang terbaru ya Mbak. Betul. Sesuai dengan regulasi yang terbaru, PKPU-nya juga kan berubah, merespon semangat dari demokrasi pada pemilihan, konteks sosial, konteks politiknya, sehingga yaitu PKPU itu wajib dan harus termasuk Juknis dipedomani oleh setiap insan penyelenggara pemilu gitu kan, baik jadi itu setiap jenjang setiap penyelenggara, penyelenggara, Oke. baik itu dari tingkatan KPU kota, di Badan ad Badan hoc. ad hoc di PPK maupun PPS, mungkin sampai juga Pantalih dan KPPS gitu. Oke, ya memang sudah runut ya Mbak pekerjaannya ya, betul. sesuai regulasi yang berlaku. Nah ini Mbak, sekarang nih kita ngobrolin berkaitan dengan selimut. Bahwasanya KPU khususnya Divisi Hukum Pengawasan adalah selimutnya KPU. Iya. Jadi intinya di dalam setiap tahapan Divisi Hukum dan Pengawasan itu akan mengawasi gitu ya, ataupun melekat di setiap tahapan gitu ya. Nah kalau kita ngelihat nih nanti satu contoh kasus untuk tahapan pembentukan badan ad hoc nih. Nah apa sih yang bisa Divisi Hukum dan Pengawasan lakukan untuk dalam tahapan pembentukan badan ad hoc kemarin? Oke, ya. Jadi dalam pembentukan badan ad hoc ini kami dari 5 komisioner dan Ibu Sekretaris memang bersepakat bahwa proses perekrutan itu kita handle sendiri, gitu kan, dari mulai perekrutan PPK, PPS, gitu kan, dari proses awal sampai wawancara sampai keputusan itu benar-benar dihandle oleh komisioner dan sekretaris gitu. Artinya apa? Kami perlu memastikan bahwa pasukan kami di tingkat kementerian dan di kelurahan itu benar-benar tegak lurus terhadap kebijakan PKPU dan Juknis, tegak lurus terhadap instruksi. Karena kan KPU itu hierarki ya, kita mau tidak mau memang harus tegak lurus dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Nah kemudian apa makna selimut gitu kan. Nah saya selalu menekankan kepada khususnya PPK Divisi Hukum ya, bahwa kita itu harus melekat pada setiap tahapan. Setiap tahapan itu pasti ada berita acara, ada dokumen-dokumen hukum yang harus dibuat, gitu kan. Setiap proses dalam setiap tahapan itu orang akan melihat baik itu secara sosial, secara hukum, secara posisi itu dari produk hukum yang dikeluarkan, gitu kan. Nah, kenapa kemudian selimut? Karena dari proses-proses dalam setiap tahapan harus dipastikan bahwa dokumen-dokumen hukum itu ditulis sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan substansi yang memang terjadi senyatanya, gitu kan. Nah, sampai saking keharusan untuk melekat pada setiap tahapan ini, teman-teman divisi hukum ada yang PPK ya, sempat juga ada yang curhat. Aduh, tadinya kan kita mau santai. Di PPK divisi hukum itu santai gitu kan. Ternyata tapi kok jadi sekarang kita jadi setiap tahapan kok selalu harus muncul gitu kan. Kenapa kita selalu harus ketika ngomongin berita acara, ketika ngomongin dokumen hukum kan kita harus tahu proses semua aturannya seperti apa, proses yang harus dilalui seperti apa gitu kan. Nah, itu kemudian itu bahwa hukum melekat pada setiap tahapan itu justru bagi saya ya pribadi itu sangat berkontribusi terhadap tidak adanya proses-proses gugatan baik itu di Mahkamah Konstitusi maupun di lembaga peradilan gitu. Oke, karena setiap kejadian tercatat secara sesuai dengan regulasi gitu ya Mbak ya. Betul, Jadi sesuai dengan regulasi. memang itu senjatanya kita, betul, gitu kan. Betul. Ya. Dan dengan melekatnya divisi hukum pada setiap tahapan, jadi harapan kita kan aturan itu kan dibuat secara umum dan khusus ya. Nah, tapi bagaimana kemampuan dari KPU kota dan badan ad hoc dan mungkin stakeholder yang lain itu mengkontekstualisasikan sesuai dengan kondisi sosial politik gitu kan di wilayahnya gitu. Nah, kontekstualisasi inilah kemudian yang menjadikan hukum itu benar-benar bisa menjadi pegangan dalam setiap tahapan gitu. Oke ya. Berarti kemarin yang anggota PPK Divisi Hukum itu kelanjutannya gimana dengan protes itu Mbak? Memberi pengertian kepada mereka itu apakah susah gitu? Enggak sih, enggak, cuman sempat shock aja di awal gitu loh. Jadi begini, tapi kan
seiring dengan proses komunikasi, internalisasi, dan mereka akhirnya juga enjoy ya. Artinya bahwa ketika kita paham dari A sampai Z sebuah proses gitu kan, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari setiap proses yang ada dan bisa lebih mudah untuk membuat solusi-solusi ketika ada masalah gitu kan. Dan ya akhirnya kami merasa justru menjadi lebih solid ya dengan adanya keputusan bahwa yuk kita melekat dalam setiap tahapan gitu. Iya. Oke, berarti selamat dulu kepada PPK ya, khususnya Divisi Hukum Pengawasan nih. Jangan kapok ya. Tapi tetap ya peran semuanya tetap ada. Cuma dalam hal ini ya karena untuk selimutnya KPU berkaitan dengan tahapan ini yang paling berperan adalah Ketua Divisi Hukum Pengawasan PPK gitu ya kemarin ya, yang di badan ad hoc-nya gitu. Ya, tanpa mengurangi peran yang lainnya. Justru peran yang lain itu malah lebih besar juga gitu kan. Kami hanya bagian kecil yang fungsinya tuh ngutik-ngutik gitu kan, memastikan gitu kan udah ada belum dokumennya, udah selesai prosedur. Dan itu rigid sekali kan dari BA, SK segala macam gitu kan. Nah, bahkan template-nya kan sudah ditentukan juga oleh KPU RI. Jangan sampai keluar dari rel nih, nanti bisa jadi celah untuk gugatan. Oke, ya gitu teman pemilih, suksesnya pilkada kemarin salah satunya adalah hal ini ya. Gitu. Terus Bu Ratna, ini kan masalah internalisasi. Selain internalisasi kan kita juga perlu kerjasama nih dengan pihak luar ya. Terutama sekali ada satu memang stakeholder kita yang memang secara langsung ya untuk pengawasan pilkada ini adalah Bawaslu. Bawaslu Kota Yogyakarta terutama ya. Nah itu kemarin bagaimana kerjasama KPU Kota Yogyakarta dengan Bawaslu Kota Yogyakarta berkaitan dengan pengawasan jalannya tahapan ini? Oke, saya pribadi mungkin juga teman-teman komisioner yang lain sangat bersyukur ya karena perspektif yang dibangun oleh Bawaslu Kota untuk periode saat ini itu tidak ansih pengawasan, tapi juga mereka memastikan ada proses preventif ya. Saya orang Sunda jadi P gitu ya. Emang Sunda kan ya? Sunda. Ada proses pencegahan, ada proses preventif gitu kan, sehingga sebelum kita melangkah Bawaslu memberikan masukan-masukan gitu kan, baik secara formal maupun informal. Secara formal misalnya melalui saran perbaikan gitu kan, secara informal mungkin melalui konsolidasi dengan Bawaslu dan KPU Kota dan mungkin di bawah antara Panwascam, PKD dengan PPK dan PPS gitu. Nah, proses-proses preventif ini itu cukup efektif ya untuk supaya tidak terjadi pelanggaran pada saat tahapan itu dilaksanakan. Nah, ini menjadi kunci kami sukses juga dalam proses pemilihan ini. Karena sama-sama terbuka, sama-sama berkomunikasi, KPU harus melakukan apa, Bawaslu melakukan pengawasan apa. Itu satu sisi lain, alhamdulillah juga di tahun ini kita punya PKPU 15 Mbak, tahun 2024 atau 2025 saya lupa ya, pokoknya itulah gitu kan, tentang tindak lanjut pelanggaran administratif gitu kan oleh KPU Kota Yogyakarta yang dalam hal ini subjek hukumnya yang dimaksud dengan pelanggaran administratif adalah bagaimana KPU itu merespon ketika mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu gitu. Nah itu tidak hanya mengatur di Satker KPU Kota saja gitu kan, tapi juga di tingkatan kecamatan di PPK. Jadi ketika ada rekomendasi keluar yang itu dikeluarkan oleh Panwascam misalnya, PPK harus melakukan analisa, kemudian rapat pleno, sampai kemudian hasil rapat pleno disampaikan bagaimana keputusan dari PPK itu untuk merespon surat rekomendasi dari Panwascam gitu kan. Kalau memang dari PPK ini kemudian merasa bahwa itu adalah menjadi domainnya KPU Kota atau perlu koordinasi lebih lanjut, biasanya diteruskan KPU Kota, kemudian KPU Kota melakukan koordinasi dengan Bawaslu gitu. Nah ini juga menjadi pegangan kami sehingga tahapan-tahapan itu menjadi dalam hal menanggapi pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu itu menjadi lebih rapi, lebih
terang Iya, waktunya iya, gitu iya. kan. Misalnya 7 hari nih harus sudah ditindaklanjuti Mhm. gitu kan. Nah itu memacu kami untuk tidak kemudian berlarut-larut Mhm. dalam menangani potensi-potensi masalah yang Mhm. muncul. Iya, oke. Jadi kerjasama itu memang apa namanya, menghasilkan sesuatu yang memang ini tanpa, kan pilkada tanpa gugatan Mhm. administrasi maupun PHPU ya. Iya, Nah betul. dari kerjasama ini mungkin salah satu strategi ataupun cara dari Iya, KPU Kota untuk meminimalisir ataupun iya. nanti zero gugatan gitu ya Mbak. Betul, Heeh. iya iya. Oke, Mhm. ya terakhir Mbak Ratna, ke depan nih Mhm. sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Mhm. bagaimana apa namanya, intinya saran dari Mbak Ratna nih untuk perbaikan pekerjaan ke depan gitu? Oke. Eee, kalau gini, kalau di KPU Kota itu kan secara internal sebenarnya punya banyak PR nih kalau, Mhm. berkaitan dengan hukum dan pengawasan ya. Mhm. Salah satunya misalnya soal zona integritas gitu Mhm. kan. Zona integritas ini kan memastikan, di internal KPU itu, memiliki sistem dan, apa namanya, sumber daya yang Mhm. memiliki integritas. Mhm. Terus kemudian, ada sarana dan, sarana prasarana juga berkaitan dengan pengaduan Mhm. masyarakat. Mhm. Terus ada WBS artinya, whistleblowing Mhm. system Sistem ya, ya. itu jadi itu PR-PR internal Mhm. gitu kan. Mhm. Tapi kalau secara eksternal, harapan saya ke depan adalah konsolidasi, Mhm. kerjasama antara Mhm. KPU Kota dengan stakeholder Mhm. terkait, baik itu pemerintah kota, Mhm. Mhm. kepolisian, Kodim, Mhm. kemudian dengan Bawaslu, Mhm. dan pemangku kepentingan di tiap-tiap wilayah itu semakin solid gitu Mhm. kan. Karena memang soliditas yang sudah terbangun itu terbukti ternyata berbuah manis Iya, di pemilihan betul. 2024 Aha. gitu kan. Nah harapannya ke depan itu masih tetap kita pegang Mhm. gitu kan, dan saya juga sangat berharap bahwa pemimpin yang sekarang sudah dilantik Mhm. gitu kan, wali kota Yogyakarta, ini bisa mengemban amanah sampai akhir Akhir gitu purna, kan, ya. ya bisa menjalankan apa yang menjadi suara rakyat Mhm. gitu kan. Mhm. Karena kami yakin bahwa penyelenggara pemilihan yang amanah pasti Mhm. akan melahirkan pemimpin yang amanah, Mhm. dan Oke. semoga ke depan kota Yogyakarta lebih baik. Amin. Nggih, terima kasih banyak Mbak Ratna Iya, sudah hadir di sama-sama. podcast KPU Kota Yogyakarta. Sehat Iya. selalu dan sukses selalu buat Mbak Ratna. Terima kasih Bu Lia, Ya, oke teman Nji. pemilih, demikian ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini berkaitan dengan hukum dan pengawasan. Dan jangan lupa saksikan podcast KPU Kota Yogyakarta di channel YouTube-nya KPU Kota Yogyakarta @KPU Kota Jogja. Demikian, terima kasih dan sampai ketemu lagi di podcast KPU Kota selanjutnya.